Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan perhitungan radiasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Triwansa. Saya Muhammad Hani Maripin. Saya Martus Faisal Rafi. Saya Tiga Sami. Saya Haria. Saya Fauzin Karis. Yang pertama ada definisi. Radiasi termal adalah proses perpindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari permukaan suatu benda akibat gerakan acak partikel bermuatan seperti elektron dan proton di dalamnya. Setiap benda yang bersuhu tinggi, bersuhu di atas 0 mutlak pasti memancarkan radiasi termal, baik tampak maupun tidak tampak oleh mata manusia. Radiasi ini tidak memerlukan medium material sehingga dapat berlangsung di ruang hampa, berbeda dengan konduksi dan konveksi yang membutuhkan medium. Lalu ada perpindahan termal, perpindahan panas radiasi antara permukaan bergantung pada orientasi permukaan relatif satu sama lain serta sifat radiasi dan suhunya, seperti yang diilustrasikan dalam gambar 13. Misalnya, seorang berkemah dapat memanfaatkan api unggun pada malam yang dingin dengan berdiri dekat mungkin dengan api dan menghalangi sebanyak mungkin radiasi yang berasal dari api dengan menghadapkan bagian depan tubuhnya ke api, bukan ke samping. Demikian pula, seseorang dapat memaksimalkan jumlah radiasi matahari yang mengenai dirinya dan berjemur dengan berbaring telentang, bukan berdiri. Faktor tampilan atau faktor konfigurasi adalah parameter penting dalam transfer panas radiasi yang mengukur proporsi energi radiatif yang dipertukarkan antara dua permukaan. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana 1 berarti satu permukaan sepenuhnya melihat permukaan lainnya sehingga pertukaran radiasi maksimal, dan 0 berarti tidak ada visibilitas. Faktor ini hanya bergantung pada geometri permukaan, bukan pada suatu atau emisivitasnya. Dalam satu ruang tertutup, jumlah faktor tampilan dari satu permukaan ke semua permukaan lainnya adalah 1. Faktor tampilan mempengaruhi transfer panas bersih antar permukaan bersama dengan emisivitas dan hukum Stefan Boltzmann. Nilainya dapat ditentukan menggunakan rumus standar untuk geometri sederhana atau metodologi kompleks untuk yang tidak beraturan. FG sama dengan fraksi radiasi yang meninggalkan permukaan I dan langsung mengenai permukaan J. Artinya, jika permukaan I memancarkan atau memantulkan radiasi, FI J menyatakan seberapa besar radiasi itu yang terlihat oleh J tanpa mempertimbangkan pantulan berulang secara matematis untuk permukaan berarea EI. Dan FIJ sama dengan E per EI integral EI integral EJ cos 0 I cos 0 J per pi R kuadrat, di mana O1, O2 sudut antara garis hubung elemen-elemen diferensial dan normal di permukaan, dan jarak antara elemen-elemen itu. 3. PR kuadrat muncul dari hubungan antara intensitas dan sudut padat. Sifat-sifat dan relasi view vektor. Batas nilai 0 kurang dari atau sama dengan FI J kurang dari sama dengan 1. Kasus 0, permukaan tidak saling melihat. Kasus 1, permukaan sepenuhnya mengelilingi. Miss, bola konsentrasi kecil sampai besar. 2. Reciprocity. AI FI J sama dengan AJ FJ I, di mana AI AJ sama dengan luas permukaan
I dan J. FI J sama dengan fraksi radiasi meninggalkan permukaan yang langsung mencapai permukaan J. FJ I fraksi radiasi meninggalkan permukaan J yang langsung mencapai permukaan I. Apa ya? Oh ya. Sifat-sifat dan relasi biofaktor. Jika Summachen rule N sigma Bukan. J sama dengan Langsung aja di mana N ini di mana jumlah total permukaan dalam enclosure. FI J sama dengan view faktor dari permukaan III ke permukaan J. 4 superposition rule. Jika permukaan terdiri dari bagian 2 dan 3 maka FI 2,3 sama dengan FI 2 tambah FI sama 3. Perbedaan radiasi antara dua permukaan hitam. Pada seksi 13 sampai 18 dibahas pertukaran panas radiasi antara dua permukaan hitam difus berluas A1 dan A2 pada temperatur mutlak T1 dan T2, di mana setiap permukaan memancarkan radiasi sebesar EB sama dengan T4 dan fraksi radiasi yang meninggalkan permukaan 1 dapat mengenai permukaan 2 dinyatakan oleh view faktor F2 1, sehingga laju radiasi bersih dapat ditulis sebagai Q1 ke-2 sama dengan A1 F2 F12 konstan dalam kurung T1 pangkat 4 dikurang T2 pangkat 4 dengan A1 luas permukaan 1, F12 sama dengan view faktor dari permukaan 1 ke 2, T1 dan T2 sama dengan suhu mutlak masing-masing permukaan. Lalu ada perpindahan panas radiasi dalam bentuk dua permukaan. Pada seksi 13.24 radiation heat transfer into surface and earth dijelaskan bahwa pertukaran panas radiasi antara dua permukaan abu-abu difus dan opaque pada suhu T1 dan T2 dapat dianalogikan sebagai rangkaian listrik seri yang terdiri dari 3 tahanan radiasi, 2 tahanan permukaan yang ditulis sebagai R1 min efisien ditulis sebagai R1 sama dengan 1 min efisien 1 per A1 efisien 1, jika R2 sama dengan 1 min efisien 2 per A2 efisien 2. Lalu ada satu tahanan ruang antar permukaan yang ditulis per A1 efisien 1, jika R2 sama dengan 1 min efisien 2 per A2 efisien 2. Lalu ada satu tahanan ruang antar permukaan yang ditulis sebagai R12 sama dengan 1 per A1 F12. Dengan demikian laju radiasi bersih dari permukaan 1 ke 2 dirumuskan mirip hukum Ohm yang dituliskan dengan Q1 ke 2 sama dengan EB1 min EB2 per R1 plus R12 per R2 sama dengan konstan dalam kurung C1 pangkat 4 min T2 pangkat 4 per 1 efisien 1 per A1 efisien 1 ditambah A1 F12 ditambah 1 min efisien 2 per A2 efisien 2. Jadi untuk contoh soalnya, sini ada dua bola hitam sempurna dengan emisivitas efisien 1 sama dengan efisien 2 itu nilainya 1. Berbentuk konsentris, yaitu bola dalam dan bola luar, ditempatkan dalam suatu sistem isolasi termal. Bola dalam memiliki jari-jari R1 sama dengan 0,20 meter, sedangkan bola luar memiliki jari-jari 0,50 meter. Temperatur permukaan bola dalam
adalah T1 600 Kelvin, sementara temperatur permukaan bulan Mars adalah 300 Kelvin. Tentukan yang pertama F1 ke 2, yang kedua F2 ke 1, yang ketiga laju pertukaran panas radiasi bersih I dari bola dalam ke bola luar. Untuk pengerjaannya diketahui S1 0,20 meter dan R2 sama dengan 0,50 meter, T1 nya 600 Kelvin, T2 nya 300 Kelvin. Tentukan F1 ke 2, F2 ke 1 dan pertukaran I bersih. Untuk mencari yang F1 ke 2, F1 ke 2 sama dengan 1 karena bola kecil atau permukaan 1 sepenuhnya dikelilingi oleh bola besar atau permukaan 2. Maka semua yang dilepaskan oleh permukaan 1 langsung mengenai permukaan 2. Untuk menjadi F2 ke 1 bisa menggunakan rumus via reciprocity dengan rumus A1 dikali F1 sama dengan F1 ke 2 sama dengan A2 kali F2 per 1 sama dengan F2 ke 1 sama dengan A1 per A2 kali F1 ke 2. Bisa disederhanakan lagi ke 4 per 4 pi kali R1 pangkat 2 per 4 pi 2 pangkat 2 dikali 1. Disederhanakan lagi menjadi R1 dibagi R2, hasilnya dipangkat dikali pangkat 2, sehingga F2 ke 1 sama dengan 0,20 per 0,50 pangkat 2 sama dengan 0,16. Untuk sehingga F2 ke 1 sama dengan 0,20 per 0,50 pangkat 2 sama hasilnya 0,16. Untuk mencari pertukaran Ki bersih bisa menggunakan rumus Ki sama dengan konstan A dikali F1 sampai 2 dikali T1 per 4 dikurangi T2 per pangkat 4. Substitusikan nilai yang sudah diketahui, konstannya sudah dengan konstan 5,67 kali 10 pangkat 8 watt per meter persegi kilo Kelvin pangkat 4. A1 nya 4 pi kali R1 pangkat 2 sama dengan 4 pi 0,20 pangkat 2 sama dengan 0,5027 meter persegi. Substitusikan yang sudah diketahui, hasilnya 3,47 kW. Contoh soal yang kedua, dua plat paralel yang sangat besar dijaga pada suhu seragam, T1 sama dengan 800 Kelvin dan T2 500 Kelvin, dan memiliki emisivitas masing-masing 81 dengan 0,2 dan misah 2 0,1 seperti yang ditunjukkan pada gambar 13/15/25. Tentukan laju produksi perbedaan panas radiasi antara dua permukaan per satuan luas permukaan plat. Untuk cara menjawabnya diketahui bahwa D persatuan luas sama dengan A cm persegi, T1 800 Kelvin, T2 500 Kelvin. Emisivitas 1 0,2, 2 0,7. G faktornya 12 sama dengan 1. Konstan sama dengan 5,67 kali 10 pangkat 8 watt per meter persegi K4. Ditanya laju perpindahan panas radiasi bersih per satuan luas. Di rumus persamaan 12 per A. Jawab persamaan radiasi 2 permukaan abu. Di 12 per A sama dengan konstan T kali pangkat
T1/4 dikali T2/4 per 1 per emisitas 1 tambah 1 per emisitas 2 dikurangi 1. Dimasukkan ke rumus angka-angkanya. Setelah dihitung hasilnya ini 3625 kali 10⁻³ watt per meter persegi. Terima kasih. Kesimpulan, biofaktor menggambarkan fraksi radiasi yang meninggalkan satu permukaan dan langsung mencapai permukaan lain dengan sifat saling baik dan jumlah faktor pada keseluruhan permukaan dalam sebuah enclosure sama dengan 1, dan pertukaran radiasi pada permukaan abu-abu dapat dianalogikan sebagai rangkaian hambatan seri yang terdiri dari hambatan permukaan sumber, hambatan ruang berdasarkan biofaktor, dan hambatan permukaan penerima, sehingga laju radiasi bersih ditentukan oleh perbedaan emisi permukaan sumber dan emisi permukaan penerima terhadap jumlah total hambatan radiasi. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.